Ini adalah matriks augmented namanya, apa matriks yang diperluas. Contohnya tadi kalau dalam file yang PDF itu sederhananya seperti ini tadi. Ini kalau dua variabel, ini ada 5, 1, 3, ini jadi baris pertama. Ini 2, min 1, 4, ini jadi baris kedua, ya. Sampai di sini dulu, kemudian, nah, kita bisa menyelesaikan, kalau biasanya Anda dulu menggunakan apa metodenya? Metodenya Anda dulu kalau nggak salah pakai metode apa sebenarnya substitusi dan eliminasi ya? Iya, Pak. Oke. Substitusi dan eliminasi. Apa saja yang boleh dilakukan dalam substitusi dan eliminasi itu? Eliminasi lah. Anda bisa mengurangkan baris pertama dengan baris kedua gitu, ya nggak? Iya, Pak. Untuk menghilangkan satu variabel bisa kan? Bisa. Iya. Nah, terus ini pertanyaannya, kalau variabelnya koefisiennya nggak sama, apa langsung dikurangi atau dikalikan dulu? Dikali dulu, Dikaliin dulu, Pak. Disamakan kan ya? Dikali. Jadi boleh mengalihkan baris pertama atau baris kedua dengan suatu bilangan tertentu atau konstanta tertentu supaya koefisien variabelnya sama, betul? Betul. Kalau dikurangi biar 0 itu ya. Oh, Nah, itu. Jadi tadi bisa mengalihkan suatu baris dengan koefisien tertentu, dengan konstanta tertentu. Yang kedua, Anda bisa menambahkan atau mengurangkan antara dua baris, gitu ya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya gini. Kalau kita punya SPL seperti ini, SPL DV lah katakanlah, yang dua variabel aja seperti ini. Kalau ini saya tulis yang 2x min y sama dengan 4 saya taruh di atas, 5x plus y sama dengan 3 saya taruh di bawah. Kira-kira hasil penyelesaiannya sama apa enggak? Sama. Sama saja ya? Iya. Enggak mempengaruhi hasil penyelesaian kan? Tidak. Tidak ya? Oke, lah. Dari inspirasi 3 hal yang bisa kita lakukan tadi itu, terinspirasi dari 3 hal yang dilakukan tadi itu, nanti dalam operasi matriks itu akan dikenal dengan operasi baris elementer nanti. OBE, ya OB, jangan OB nanti jadi office boy. OBE, operasi baris elementer. Jadi ini adalah operasi atau apa namanya ya, istilahnya hal-hal yang bisa kita kerjakan di dalam suatu matriks, terinspirasi dari apa yang bisa kita lakukan tadi saat mengeliminasi SPL tadi. Nah ini. Yang pertama apa? Mengalihkan suatu persamaan dengan bilangan tak nol tadi. Yang tujuan Anda tadi untuk menyamakan koefisien tadi. Nah, terinspirasi dari situ, maka di matriks kita juga bisa mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Kenapa? Perhatikan di sini, mana tadi ya? Ini, karena baris pada matriks ini kan mewakili sebuah persamaan. Ya Pak enggak? Iya. Iya. Baris pertama ini mewakili persamaan pertama, baris kedua mewakili persamaan kedua. Nah, jadi kalau dalam SPL tadi kita bisa mengalihkan satu persamaan ini dengan bilangan tertentu, maka di matriks ini kita juga boleh mengalihkan suatu baris ini dengan bilangan tertentu. Syaratnya 1, jangan 0 gitu ya. Karena yang kalikan 0 soalnya jadi masalah nanti. Hasilnya jadi 0 semua, gitu ya. Maka di sini disebut dengan konstanta tak 0, dengan bilangan tak 0. Nah, yang kedua, menukar posisi dua persamaan sembarang. Itu dalam SPL tadi, Anda bisa menukar posisi persamaan, tidak merubah hasil dari suatu SPL solusinya. Maka di matriks juga sama. Kita boleh menukar posisi dua baris. Misalkan baris pertama kita tukar dengan baris kedua, atau kedua dengan ketiga, atau pertama ditukar dengan baris ketiga. Itu boleh. Dan yang ketiga, boleh menambah atau mengurangi, terserah ya, kelipatan suatu persamaan ke persamaan yang lain tadi. Kalau di SPL tujuannya Anda untuk menghilangkan atau menolkan salah satu variabel tadi, maka di matriks kita juga nanti bisa menambah kelipatan suatu baris ke baris yang lainnya, atau mengurangi suatu kelipatan baris ke baris yang lainnya. Itu yang nanti disebut dengan operasi baris elementer. Gitu. Paham ya? Paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke. Sekarang ini contohnya.
Langsung saja ke contoh. Penyelesaian ini SPLTV berarti 3 variabel. Kita punya kita punya 3 persamaan. X plus Y plus 2Z sama dengan 9. 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1. 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Lah, ini bisa kita bentuk matriksnya seperti ini. Ya. Bentuk matriksnya seperti ini. Lah, ini dari mana? Tadi itu saya jelaskan di awal tadi, 112 itu dari koefisiennya ini, X, Y, Z, terus 9 itu dari konstantanya ini. Sudah paham lah, Anda bisa melihat dengan jelas di sini. Kemudian ini, saya tak loncati wae ya. Untuk menyelesaikan ini, sistem persamaan linear seperti ini, kita perlu merubah matriks augmented ini, matriks representasi dari sistem persamaan linear ini, ke dalam yang namanya istilahnya matriks eselon baris tereduksi. Apa itu? Saya tak boleh gini iso nenggon. Nah ini. Ini. Jadi matriks yang awalnya apa namanya? Awalnya berbentuk sembarang tadi, ingin kita ubah ke dalam bentuk eselon baris. Eselon baris itu apa? Bentuknya seperti ini. Keterangannya di bawah ini, saya sampaikan dulu. Jika suatu baris matriks tidak nol semua, maka elemen yang tak nol pertama harus 1. Ini contohnya ini, perhatikan dulu ini. Kalau ada baris yang isinya tidak nol semua, maka elemen yang paling depan itu harus bilangan 1. Perhatikan ketiga baris di sini, baik baris pertama maupun baris kedua maupun baris ketiga, ini harus diawali paling depan oleh bilangan 1. Paham ya? Ya, ini disebut dengan leading one, atau bahasa Indonesianya terjemahannya ada yang menerjemahkan 1 utama gitu. Dalam bahasa Inggrisnya biasanya leading one. 1 pemimpin gitu ya. 1 yang memimpin maksudnya gitu. Kemudian yang kedua, jika ada baris yang entry-nya ini 0 semua, maka dia harus ditaruh di paling bawah matriks itu. Untungnya di sini nggak ada. Di matriks ini tidak ada baris yang 0 semua, makanya ya sudah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada, seandainya ada 0, 0, 0, 0, maka harus ditaruh di bawah, ditukar nanti. Atau misalkan 0, 0, 0, 0 di baris pertama, ya kudu didukke nanti. Kita tukar dengan baris yang ketiga. Supaya apa? Supaya yang baris yang 0 semua berada di bawah. Itu ya, itu keterangan nomor 2. Terus nomor 3, leading one, 1 utama tadi, 1 yang memimpin tadi itu, pada baris yang lebih atas, posisinya harus lebih kiri, lebih awal, menjorok lebih ke kiri daripada leading one pada baris berikutnya di bawahnya. Ini contohnya ini. 1 utama, 1 utama, 1 utama. Yang baris paling atas, 1 utamanya harus berada paling kiri. Baris di bawahnya harus berada lebih ke kanan lagi. Baris di bawahnya lagi lebih ke kanan lagi dari baris sebelumnya. Jadi semakin miring-miring gini ya, miring ke kanan gitu, nanti semakin ke bawah. Kalau misalkan itu dengan proses eselon baris ternyata kok yang 1 ada di sini, terus ini 01 di sini, ya kudu dibalik. Harus dibalik baris pertama, baris kedua, supaya susunannya seperti ini. Jadi leading one baris yang teratas harus berada sebelah lebih kiri, semakin ke bawah harus berada semakin ke kanan. Gitu ya. Itu kalau nomor 1 sampai nomor 3 itu terpenuhi, nanti disebut dengan bentuk eselon baris. Terus, kalau ingin menyelesaikan SPL lebih cepat, bukan lebih cepat sih, lebih mudah, langsung kelihatan hasilnya, nanti diubah ke bentuk eselon baris tereduksi, ada kata-kata tereduksinya. Nah, kata-kata tereduksi itu tambah 1 syarat lagi, syarat yang keempat ini. Itu aja ya. Setiap kolom yang memuat leading one, elemen lainnya semuanya harus 0. Nomor 1, 2, dan 3 kita bicara baris ya.
Yang keempat, urusan reduksi ini, kita sekarang bicara kolom. Kolom berarti dari atas ke bawah. Sebuah kolom yang memuat leading one, satu utama, perhatikan di sini. Ada berapa kolom yang memuat satu utama? Tolong jawab. Ada 3. Ada 3. Ada 3. Tiga. Kolom berapa saja? Kolom 1, Kolom 2, pertama. 3. Nah ini, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga ya. Ya, Di sini ada satu utama, satu utama, satu utama. Leading one, leading one, leading one. Nah, kolom yang memuat leading one seperti ini, elemen yang lain di kolom itu harus 0 semua. Nah, ini terpenuhi nih. Matrik ini terpenuhi. Ini kolom pertama ini, ada satu leading one di sini, maka yang lain harus 0 semua. Kolom kedua ini, ada satu utama di sini, maka kolom elemen yang lain ini harus 0. Kolom yang ketiga ini, ada satu utama di baris ketiga ini, maka elemen yang lain harus 0. Kolom keempat, ya, karena dia tidak memuat satu utama, ya bebas, nggak harus 0 kan ya. Ini bebas, kolom keempat. Paham Anda? Paham dulu belum tentang matrik eselon reduksi ini? Paham? Paham. Nah, kalau sudah paham, perhatikan. Ini kalau kita kembalikan lagi ke bentuk sistem persamaan linear tadi, kolom pertama tadi koefisien dari apa? Koefisien dari variabel apa? X. X. Kolom kedua koefisien dari variabel Y. ketiga koefisien dari variabel Z. konstanta itu apa? Hasil. Hasil. Konstantanya kan sama dengan tadi kan? Semua Ya. Nah, maka di sini adalah ini nanti kalau kita ubah ke SPL lagi. 1 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 0 kali X3 sama dengan 1. Satu. Nah, dengan demikian kok X sorry, XYZ deh, sorry. 1 kali X tambah 0 kali Y tambah 0 kali Z sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Oke. 0 kali X tambah 1 kali Y tambah 0 kali Z sama dengan 2. Berarti Y-nya 2. 2. Dan Z-nya sama dengan 3. itu ya. Iya, Pak. Paham? Paham. Nah, bagaimana Siap, paham. merubah baris, bagaimana merubah suatu matriks sedemikian hingga menjadi bentuk seperti ini? Nah, caranya saya kembalikan lagi di sini. Saya kembalikan lagi di ini tadi. Aturannya ada 3 ini yang boleh dikerjakan. Anda boleh mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0 terserah. Anda boleh menukar posisi 2 baris sembarang. Anda boleh menambahkan suatu baris dengan kecepatan baris yang lain. Gitu. Sehingga akan diperoleh matrik eselon baris tadi. Contohnya ini. Kita punya matrik seperti ini. Ini ingin kita ubah ke bentuk tadi. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama ini. Anda perhatikan yang kanan saja ya. Kalau yang kiri nanti malah Anda bingung nanti. Anda perhatikan yang kanan sini saja. Langkah pertama adalah kalikan baris I maksudnya ini baris pertama maksudnya. Ini baris I2, baris kedua. Ini baris ketiga, baris ketiga. Langkah pertama, kalikan baris pertama dengan min 2. Lalu tambahkan ke baris kedua. Gitu ya. Atau istilahnya mudahnya gini sih sebenarnya ini. Baris kedua apa ini ya? Baris kedua dikurangi 2 kalinya baris pertama. Tujuannya untuk apa? Mengenolkan yang ini. Gitu ya. Pak, kenapa harus dienolkan, Pak? Karena di sini sudah satu utama. Ini sudah satu bilangan satu ini. Ini sudah satu utama, maka elemen yang lain di kolom itu harus 0. Jadi kita harus mengenolkan 2 sama mengenolkan 3 ini. Nah, cara mengenolkan 2 dengan apa? Tadi itu. 2 ben hilang diapake harus dikurangi 2 kalinya 1 toh. Jadi ini. Baris kedua ini baris kedua ditambah dengan min 2-nya baris pertama. Jadi pada dikurangi 2 kali baris pertama. Tapi ingat, kalau Anda mengenolkan ini, yang lain harus ikut dioperasikan loh ya. Elemen lain yang sebaris ini harus ikut dioperasikan, jangan yang ini saja. Maka di sini ini menjadi 2. Kenapa? Karena 4
dikurangi 2 kali 1, jadi 4 dikurangi 2 jadi 2. Di sini min 3 dikurangi 2 kali 2, jadi min 3 min 4 jadi min 7. Di sini 1 dikurangi 2 kali 9. Piro? Min 18 Min kan? 18. 18 Iya. plus 1 jadi min 17. Nah, itu ya. Itu langkah pertama, mengenolkan ini. Langkah kedua, mengenolkan yang bawahnya ini. Mengenolkan 3 dengan cara yang sama tadi. Kalau tadi itu baris kedua dikurangi 2 kalinya baris pertama. Sekarang baris ketiga, biar ini 0, berarti dikalikan 3 kali. 3 kalinya baris pertama. 3 kalinya baris pertama. Nah, ini maka 3 dikurangi 3 kali 1 jadi 0. Terus ini 6 dikurangi 3 kali 1 jadi 3. Itu ya. Min 5 dikurangi 3 kali 2 jadi berapa? Min Min 11. 11. Karena min 5 min 6 ya. 0 dikurangi 3 kali 9 jadi Min 27. min 27. Nah, ini sudah ini, perhatikan. Ini sudah 0 0 di sini. Langkah berikutnya apa? Ini. Langkah berikutnya, tadi ingat, syarat matriks echelon tereduksi adalah dalam setiap barisnya harus diawali dengan satu utama. Ini perhatikan, baris pertama sudah diawali satu utama di sini. Baris kedua ini kok diawali oleh bilangan 2? Nggak boleh ini. Harus diawali oleh bilangan 1. 1. Maka biar 2 menjadi 1, baris kedua dikalikan dengan setengah. Maka ini 2 kali setengah jadi 1, min 7 kali setengah jadi min 7 per 2, min 17 kali setengah min 17 per 2. Paham sampai sini? Paham. Nah, ini berarti baris pertama sudah punya satu utama dan elemen yang lain 0. Terus baris kedua sudah punya satu utama ini. Elemen yang lain harus 0 Mana? 1 dan 1,3. Dan 3 ini 3. harus 0. Nah, langkahnya gimana? Ini perhatikan. Langkahnya ini yang tadi, mengenolkan yang 3 dulu di sini. Tadi kan 3 ya ini ya. Berarti 3 dikurangi dengan 3 kalinya baris ke 2. Ini ya. Kalau Anda ingin mengenolkan di kolom kedua, Anda gunakan leading one di kolom kedua ya, jangan digunakan yang lain ya. Jadi saat Anda mengenolkan elemen yang lain, Anda gunakanlah leading one-nya. Kalau leading one-nya ini ada di baris kedua, maka di sini 3-nya ini juga harus dikurangi dari yang baris kedua. Maka ini 3 dikurangi 3 kalinya baris kedua. 3 dikurangi 3 jadi 0. Min 11 dikurangi 3 kalinya ini. Nah, piro kuwi? 3 kalinya 7 per 2 itu berarti 21 per 2 ya. Min kali min plus 21 per 2. Min 11 itu adalah 22 per 2. Hasilnya tinggal min setengah. Paham? Paham. Paham, Mbak. Nah, yang ketiga perhatikan. Min 27 dikurangi 3 kalinya 17 per 2. Perhatikan. 3 kali 17 itu berapa ya? 51. Berarti min kali min plus kan? Plus 51 per 2. Min, ini 27 dibagi, biar per 2 jadi berapa? 54 54 ya. Min 54 per 2 plus 51 per 2 jadinya? minus Min 3. 3 per 2. Paham ini? Paham. Paham ya. Nah, kira-kira balikin langkahnya apa? Yang atas. Gantian satu ini kan? Ini Iya. dinolkan kan? Iya, Operasinya apa kira-kira? langsung kurang. Langsung dikurangi aja. Jadi baris kedua, boleh itu Mbak. Tadi boleh, tapi ini langkahnya membuat satu utama di sini dulu. Oh. Jadi boleh antara satu orang dengan orang lain, langkahnya tidak harus sama ya. Kalau di contoh ini, ternyata bukan menolkan ini dulu, tapi justru membuat leading one di baris yang ketiga. 3. Karena yang baris ketiga belum diawali oleh 0 ya. Belum diawali oleh 1. Nah, supaya min setengah itu menjadi 1, maka dikalikan dengan 2, min 2. min 2. Satu baris semuanya harus ikut dikalikan. Kalau ini dikali min 2, berarti yang di sini juga dikali min 2. Maka menjadi ini 1 dan 3. Nah, perhatikan, seandainya kita berhenti sampai di sini, ini disebut dengan matriks echelon saja.
Ingat ya, tadi matriks eselon itu kan syaratnya yang penting setiap baris sudah ada apa? Satu utama atau leading one, gitu ya. Terus leading one di baris yang bawahnya letaknya harus semakin ke kanan. Oke, wes memenuhi belum? Wes kan? Iya Pak, udah ada Pak. Kalau yang ingin cari adalah eselon saja, sampai sini cukup. Tapi kalau yang ingin cari adalah eselon tereduksi, maka masih ada sekian proses mengenolkan ini, mengenolkan 2, sama mengenolkan Min 7/2. min 7/2. Nah, langkah-langkahnya apa ini? Mengenolkan 1 gampang, tinggal dikurangi ya. Baris pertama dikurangi baris kedua, hasilnya kira-kira seperti ini. Terus tinggal kita mengenolkan baris berikutnya ini. Mengenolkan ini sama ini dengan cara yang pertama dikurangi dengan 11/2 dari baris ketiga, terus baris kedua ditambah 7/2 dari baris ketiga. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini tadi. 1001, 0102, 0013. Maka penyelesaian dari SPL itu adalah X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Gitu ya. Nah, nanti tolong ini untuk ngecek saja. Untuk yang ini tolong Anda tulis atau Anda screenshot sebentar ini. Apa namanya SPL-nya ini? Sudah belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ada Sudah, SPL Pak. kan? Ada X1 plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0 ini. Coba untuk nanti ngecek, memastikan. Coba ini Anda selesaikan dengan menggunakan eliminasi ya, atau gabungan dari keduanya. Yang pernah Anda pelajari waktu SMA dulu. Nah, hasilnya nanti kira-kira gimana? Sama enggak? Benar-benar ini enggak? 1, 2, 3 seperti ini apa enggak? Gitu ya. Itu untuk nanti kita ngecek itu. Oke, itu dulu. Ada sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Belum. Mesti Pak mau tanya. Silakan. Tadi kan katanya ada yang baris ketiga itu harus dikaliin sama yang baris kedua ya Pak? Saya mana? Baris ketiga dikaliin baris kedua. Oh, yang pasti tadi Pak Ini sebelumnya ini. syarat, dia sebagai syarat apa sebagai apa? Enggak, tadi Bapaknya bilang Ini atau sebelumnya lagi? sebelumnya lagi Ini? yang ini yang ini? setelahnya Pak. Setelahnya berarti sorry. Ini? Yang mana? Iya, yang ketiga ini Pak. Yang kalikan baris ketiga dengan min 2. Itu kan berarti dikaliinnya sama baris kedua gitu Pak, apa gimana? Bukan. Kalikan baris ketiga dengan bilangan min 2. Dengan bilangan. Ya. Sebagaimana halnya proses yang ke ini, Mbak. Proses yang ke ini. Sorry, ini. 3 ke 4 ini. Kan kita ingin membuat bilangan 2 ini menjadi 1. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, biar 2 menjadi 1, maka ini harus dikalikan dengan setengah. Jadi baris kedua, semuanya dikalikan dengan bilangan setengah. Maksudnya gitu. Paham? Oh, iya, paham. Maka menjadi ini. Maka yang tadi yang bawah tadi begitu. Yang bawahnya tadi mana ya? Bawahnya tadi ini. Baris ke tadi ini 2 ke 3 ini. Ini baris ketiganya kan belum leading one ini. Iya. Masih min setengah. Nah, biar jadi leading one, biar jadi angka 1, maka harus dikalikan bilangan min 2, maksudnya gitu. Oh, iya. Paham ya? Makanya menjadi 1, ini menjadi 3. Udah paham? Udah Pak. Masih. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi, monggo. Dari yang lain ada pertanyaan? Maaf Pak, saya mau bertanya. Silahkan, Mbak. Jadi kan di sini ada yang stepnya itu kalau yang ketiga kan kalikan baris 3 dengan minus 2 gitu ya Pak. Tapi kalau misal dalam kita mau jadian ke eselon yang reduksi gitu atau yang eselon biasa itu, cara mengkalikannya itu bebas terserah dengan apa aja gitu Pak? Nah, kalau bilangannya sebenarnya bebas.
Tidak ada aturan. Tapi intinya ini yang diingat adalah sesuai kebutuhan gitu ya. Kebutuhannya apa? Ini. Kalau di sini karena ini min setengah, tujuannya nanti jadi eselon reduksi kan harus 1 Mbak di sini Mbak, ya nggak? Iya. Leading one, yang namanya leading one itu harus bilangan 1 ya. Iya. Nah, karena ini min setengah, untuk jadi 1 kan harus dikali min 2 itu maksudnya. Jadi intinya untuk menjadi 1 harus dikalikan berapa gitu intinya itu. Kalau di sini misalkan ini 3, ya berarti dikalikannya 1/3 biar jadi 1. Kalau di sini misalkan 2/3, maka untuk jadi 1 harus dikalikan 3/2. Ya, 3/2. Jadi itu ya. Bebas tapi sesuai kebutuhan. Oh iya. Paham maksudnya? Kalau ditambahin, kalau misalnya atasnya kan kalikan baris 2 dengan minus 3, ditambahin ke baris 3 gitu kan, Pak. Nah, kalau misal kayak kalikan dengan baris berapanya itu juga bebas? Ya, bebas sesuai kebutuhan. Oh. Jadi, tapi ingat, sini. Kalau Anda perhatikan sejak awal tadi itu, saat mengenolkan ini, perhatikan, saat mengenolkan 0 pada elemen lain selain leading one ini, misalkan di sini sudah ada 1 utama, leading one di sini, maka dalam satu kolom itu yang lain harus 0. Maka untuk mengenolkan ini dan ini, sebagai acuannya adalah leading one-nya, Mbak. Leading one-nya terletak pada baris pertama, maka untuk mengenolkan ini, mengenolkan 2 di baris kedua ini, gunakanlah baris yang pertama. Paham belum? Paham. Terus untuk mengenolkan 3 ini, maka yang harus digunakan untuk mengurangi juga harus baris yang pertama. Baris yang dimana ada leading one. Seperti halnya di sini, perhatikan. Saat kita mengenolkan ini kan awalnya 3 ya. Sebenarnya 3 ini bisa dienolkan dengan ini nanti. Bisa nggak, Mbak? Bisa. Kan dikurangi 1 juga bisa 0 kan. Tapi nanti masalah. Kalau yang tidak Anda gunakan bukan leading one, misalkan Anda menggunakan baris pertama ya. Ini 3, seandainya kita kurangi dengan 1 pada baris pertama ini, operasinya kan sama. 3 dikurangi 3 kali baris pertama, ya nggak, Mbak? Iya. Nah, cuma nanti masalahnya apa? 0-nya kembali nggak 0 lagi. 3-nya jadi 0, tapi yang ini jadi berapa? Min 3 kan? Iya. Iya nggak? Iya. Nah, jadi masalah nanti. Wis mau padahal di awal sudah kita nolkan, sekarang jadi nggak 0 lagi gitu loh. Paham ya? Paham, Pak. Nah, tapi kalau kita kurangi dengan leading one ini nggak berubah karena ini 0. 0 tetap 0. Jadi acuannya baris mana yang kita gunakan untuk mengurangi adalah baris di mana terletak leading one-nya. Gitu ya. Paham? Paham, Pak. Seperti halnya ini. Untuk mengenolkan 11/2 dan min 17/2, maka menggunakan yang ketiga karena leading one-nya ada di baris yang ketiga. Paham ya? Jangan sampai 11/2 Anda nolkan dengan min 7/2 atau sebaliknya. Min 7/2 Anda nolkan dengan 11/2. Kenapa? Alasannya, Pak, biar enak sama-sama pecahan. Tapi nanti masalah. Yang sini sudah 0, yang sini sudah 0, akan jadi nggak 0 lagi. Sudah paham? Sudah, Pak. Nah, itu ya. Monggo yang lain barangkali ada pertanyaan lagi. Halo. Permisi Pak, mau tanya lagi Pak. Oh ya, silakan Mbak. Berarti itu kita acuannya tetap di leading one-nya itu ya Pak, buat nggak nolin itu ya Pak? Ya, untuk mengenolkan acuannya leading one-nya ada berada pada baris keberapa, maka gunakanlah baris itu untuk mengenolkan. Dan makasih, Pak. biasanya dia harus sudah jadi 1 dulu ya. Misalkan ini sudah seperti ini juga bisa sih nanti misalkan ini min setengah untuk mengenolkan min 7/2 sama 2 itu juga bisa sebenarnya. Tapi lazimnya min setengah ini kita jadikan leading one dulu. Jadikan 1 dulu, baru ini kita gunakan untuk mengenolkan min 7/2 sama 2. Gitu ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain monggo? Leading one itu berlaku untuk semua variabel berarti, Pak? Iya. Maksudnya berarti untuk 5 variabel gitu juga bisa, Pak? Sama, kebetulan di sini yang kita gunakan 3 variabel saja, maka matriknya ukurannya 3 baris. Iya, Itu Mas ya. Okay. Ini kalau ukurannya semakin besar tetap bisa. Gitu ya. 4 misalkan 4 baris, 5 baris sama aja. Caranya kayak gitu nanti. Paham, Mas? Oke, fahimna, Pak. Oke.
Oh, yang lain? Misi Pak mau tanya. Ya, Mbak. Jadi yang kolom ketiga baris terakhir tuh yang penting itunya 1 tapi atasnya kalau nggak 0 nggak apa-apa ya Pak? Kolom ketiga baris terakhir. Kolom ketiga. Ini? 1 itu Pak, kolom Ini. ketiga. Iya, kalau atasnya nggak 0 tetap bisa dipakai Z sama dengan 3 nggak? Bisa. Oh, Nah, ya. nanti ada yang namanya ini Mbak. Sebentar, tak jelaskan sekalian mumpung ada yang tanya di situ. SPL. Nah, ada 2 jenis penyelesaian. Yang pertama namanya eliminasi Gauss atau Gaussian elimination gitu ya. Ini metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss itu sampai dengan tahap terakhir. Ya, saya Gauss. Bedanya Gauss Jordan dia. Gauss iki Jordan. Nek Jordan aku udah lali ndi sing Gauss ndi sing Jordan ya metodenya. Oh ya ini. Kalau eliminasi Gauss itu saya kira kita harus sampai 0 semua, artinya harus sampai tereduksi. Saya lupa, pokoknya ini ya. Satunya namanya eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss. Satunya namanya metode Gauss-Jordan. Tapi saya lupa, Mbak. Kayaknya gini. Kita kembali ke slide-nya tadi. Kalau sampai 0 semua seperti ini. Nah, ini ada istilahnya di sini ya. Disebut dengan metode eliminasi Gauss. Gitu ya. Jadi yang disebut metode eliminasi Gauss itu harus sampai matriksnya matrik eselon tereduksi. Tereduksi artinya apa? Elemen lain dari leading one dalam satu kolom itu harus 0 semuanya. Dia harus sampai seperti ini. Tapi kalau Gauss-Jordan itu boleh berhenti di sini. Anda boleh berhenti di tahap ini. Berhenti di tahap ini, terus Anda menggunakan nanti metode Gauss-Jordan. Apa itu Gauss-Jordan? Sampai di sini, kita sudah peroleh satu variabel kan? Ya nggak? Tadi yang tanya siapa? Iya Pak, udah. Z sama dengan 3 kan? Iya. Nah, Z sama dengan 3, nanti Z-nya kita gunakan untuk memsubstitusi persamaan atasnya ini. Jadi kalau Z3 masukkan ke sini, Y-nya ketemu ya? Iya Pak. Nah, Y dan Z ketemu, masukkan ke persamaan pertama, akhirnya X ketemu. Iya nggak? Iya nggak? Kalau X sama Y sudah ketemu kan nanti tinggal dimasukkan ke ini, persamaan yang pertama. Halo? Iya Pak. Jadi boleh berhenti sampai di sini saja, itu namanya metode Gauss-Jordan. Kita peroleh satu variabel Z sama dengan 3. Z sama dengan 3 digunakan untuk mensubstitusi persamaan di atasnya ini nanti, ketemu Y-nya. Terus Y dan X digunakan untuk mensubstitusi persamaan pertama, ketemu X-nya. Maksudnya itu ya, ditanyakan tadi Mbak? Iya Pak, maksud saya gitu. Nah itu namanya metode lain, metode Gauss-Jordan namanya. Oh, tapi iya. kalau metode Gauss harus sampai selesai, sampai tereduksi ini. Oke, makasih Pak. Ya? Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Cukup. Salat zuhur ya. Pak, tadi bagaimana cara mereduksinya, Pak? Iya. Mereduksi apa, Mas? Ya biar jadi 0-0 gitu, Pak. Jadi kurang jelas. Wih, saya suwe gitu. Nganu Pak ya, engko engko tak kirim rekamannya Mas ya. Kalau pertanyaannya cuma satu tahap, gampang. Tapi kalau mengenolkan itu tadi Mas, dikurangi dengan saya tak ambil contoh ini aja. Saya ambil contoh ini. Ini sudah satu utama. Satu utama itu adalah leading one tadi itu. Bilangan satu yang berada di paling depan. Kalau dalam satu kolom sudah ada satu utama, maka elemen yang lain di kolom itu harus 0. Maka ini 2 dan 3 ini harus 0.
Dengan cara bagaimana? Dikurangi dengan satu utamanya ini. Boleh dikurangi, boleh ditambah sih, tergantung, karena nanti bergantung ini ya. Bergantung tandanya di sini. Kalau ini min 2 berarti ditambah 2 kali 1. Jadi karena di sini 2, maka dikurangi 2 kali 1. Jadi operasinya adalah baris kedua seluruhnya ini harus dikurangi dengan 2 kalinya baris pertama. Kenapa harus sebaris semua ikut dioperasikan? Namanya tadi sistem persamaan. Persamaan itu kalau diubah satu koefisien, semua koefisien dan konstantanya harus ikut diubah semua. Kalau dikalikan 1 harus dikalikan semua, dikurangi 1 harus dikurangi semua. Tidak hanya bagian ini saja. Maka ini ketika baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, maka yang awalnya 2 dikurangi 1 menjadi 0. Yang awalnya 4 dikurangi 2 kali 1 menjadi 2. Yang awalnya min 3 dikurangi 2 kali 2, jadi dikurangi 4, min 3 kurangi 4 jadi min 7. Yang awalnya 1 dikurangi, kira mau 2 kali 9, jadi 1 min 18 jadi min 17. Itu, ini 0. Nanti berikutnya langkahnya sama, 3 dikurangi, berarti dengan 3 kali baris yang pertama. Ini jadi ikut 0 nanti. Tapi ingat, yang lain juga harus ikut dioperasikan gitu. Paham nggak Mas yang tanya tadi maksudnya? Ya, yang 11 itu paham, tapi yang bagian terakhir tadi yang jelasinnya cepet banget. Sama maksudnya. Itu hanya urutan saja kok. Jadi intinya urutannya gini, urutannya saya skok ini ya, skok ini dari sini. Nanti ini kebetulan 1, kebetulan di contoh ini baris pertama, kolom pertama ini elemennya 1. Kalau ini bukan 1, ini harus dijadikan 1 dulu. Paham nggak? Halo? Paham, Mas. Paham, Pak. Terus setelah ini 1, yang di sini sama sini harus 0. Paham ya? Berarti setelah ini buat jadi 1, langkah berikutnya mengenolkan ini, terus mengenolkan ini. Paham? Paham, Pak. Berarti yang setelah itu nanti ini langkah selanjutnya adalah baris kedua harus jadi setiap baris itu harus ada leading one-nya. Iya, Pak. Nyampe situ sudah paham, Pak. Nah, terus? Ya, yang bagian terakhir, slide selanjutnya yang hampir selesai. Itu sama saja ya, Pak, caranya? Sama aja. Oh iya. Sama. Jadi urutannya adalah setiap baris kita cari leading one, terus pada baris itu yang lain kita nolkan. Terus lanjut ke baris kedua. Baris kedua harus kita jadikan leading one dulu, yang lain kita nolkan. Berikutnya langkah baris ketiga, yang awalnya enggak 1 dijadikan jadi bilangan 1 dulu, menjadi leading one dulu, baru elemen lain ini dinolkan. Langkahnya seperti itu urutannya. Caranya sama, dikalikan dengan baris yang lain itu tadi. Paham? Paham, Pak. Sorry kok dikalikan baris yang lain toh. Dikurangi atau ditambah dengan kelipatan baris yang lain itu maksudnya itu.